Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, marilah kita ingat sebuah sejarah di mana di zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kenapa pada waktu itu dikatakan yakni zaman jahiliyah? Sedangkan jahiliyah itu sendiri artinya adalah kebodohan. Karena apa? Pada waktu zaman itu orang-orang jahiliyah itu tidak mengedepankan adab atau budi pekerti. Mereka hidup menyembah berhala. Mereka melecehkan kaum wanita. Bahkan yang lebih sadis lagi, seorang melahirkan bayi wanita langsung dibunuh dengan dasar katanya tidak ada manfaatnya, tidak bisa perang. Tapi mereka tidak berpikir bahwa mereka lahir dari seorang ibu yang juga perempuan. Bahkan hidup kayak di dalam sebuah hukum rimba. Siapa yang kuat, itulah yang menang. Oleh karena itu, dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul di tengah-tengah orang jahiliyah, tidak lain tidak bukan untuk bagaimana orang-orang tersebut supaya beradab dan berakhlakul karimah. Dalam sebuah hadis diterangkan, innama bu'istu lil utamima makarimal akhlak. Saya diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya apa? Kepandaian, kehebatan, kekuatan, itu semuanya masih di bawahnya akhlak. Banyak sekali para ulama menyampaikan al-adab fauqal ilmi. Akhlak, budi pekerti, adab itu di atas ilmu. Begitu juga orang beragama, ketika tidak mengedepankan akhlakul karimah, tidak mengedepankan adab, dalam arti sehebat apapun, serajin apapun dia ibadah secara mahdoh, dan sehebat apapun dia ibadah ghairu mahdohnya, tapi kalau tidak mengedepankan akhlakul karimah atau budi pekerti, itu tidak sesuai dengan visi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat rahimakumullah, apalagi di zaman sekarang ini, di mana teknologi semakin canggih, dunia bisa dilihat dalam genggaman tangan dengan siapapun, orang manapun. Disinilah pentingnya kita sebagai manusia untuk memberi suatu pelajaran bahwasanya supaya beradab itu harus mempunyai guru yang secara langsung atau guru yang memang kita menjadi suatu panutan. Mungkin segala ilmu dan informasi di dalam sebuah teknologi itu ada. Tapi
kalau tidak mengerti, itu akan menimbulkan suatu permasalahan. Karena mereka bisa belajar agama dari internet, boleh-boleh saja. Tapi kita harus tetap mempunyai guru yang sebagai patokan kita. Karena disitulah kita mendapatkan suatu kebarokahan, mendapatkan suatu suri toladan secara haliah, bukan hanya secara tekstual, bahkan juga secara kauliyah atau pesan-pesan secara langsung. Boleh saja manusia belajar dengan teknologi tentang agama, tapi ingat, budi pekerti supaya beragama itu bukan hanya sekedar bagaimana kita beribadah secara mahdhuf saja, tapi intisarinya adalah bagaimana manusia dalam beragama itu, yakni mendapatkan adab, berakhlak kepada orang lain. Kita sering melihat orang rajin beribadah, orang rajin ke masjid, 5 waktu tidak ketinggal, tapi dengan orang tuanya merasa benar, mereka menyalah-nyalahkan tanpa mengedepankan budi pekerti. Kita sering melihat orang-orang ibadahnya rajin, amalnya rajin, tapi sering menyalahkan orang lain ketika dia tidak sama dengannya. Disinilah kunci adab. Ketika ada suatu perbedaan, sudah, kalau memang itu ada dasarnya, silahkan kerjakan masing-masing. Tapi kalau memang tidak ada dasarnya, cukup mari kita lana a'maluna walakum a'malukum. Kita tetap hidup berdampingan dan saling menghormati. Dan kita kedepankan akhlakul karimah, budi pekerti untuk kekokohan agama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.